Hai guys, kembali lagi di podcast Relung Hati. Saat pikiran Pikiran tak tak lagi lagi sejalan sejalan dengan. dengan hati. Oke, kembali lagi di podcast Relung Hati bersama saya Sevina dan bintang tamu kita hari ini. Ana. Oke, Kak Ana. Selamat datang di podcast Relung Hati. Ya. Oke, buat podcast kali ini kita akan bahas sesuatu yang seru yang pasti sering terjadi di kehidupan percintaan kalian atau di hubungan kalian, yaitu micro cheating. Oke. Tapi sebelum masuk ke situ, kita harus ngasih tahu dulu nggak sih micro cheating itu apa gitu. Micro cheating itu sebenarnya adalah hal-hal kecil yang dilakuin oleh pasangan, tapi itu sebenarnya selingkuh. Bener nggak sih? Ya, benar. Bener kan? Bener. Jadi perbuatan-perbuatan kecil yang dilakukan oleh pasangan, tapi mungkin itu nggak seberapa kali ya. Tapi kayak sebenarnya itu tuh selingkuh, udah termasuk ke selingkuh gitu kan. Ya. Oke, berarti hari ini kita akan bahas apa aja sih sebenarnya perbuatan-perbuatan itu yang sampai bisa dibilang selingkuh. Oke. Menurut Kak Ana sendiri, apa aja sih perbuatan-perbuatan atau perilaku-perilaku yang biasanya itu tuh sebenarnya termasuk dalam kategori micro cheating? Kalau sepemahamanku ya, Oke. micro cheating tuh sebenarnya sesimpel kita mengagumin orang lain, tapi diem-diem kayak dalam hati atau dalam Hmm. pikiran kayak Mhm, gitu. mhm. Itu udah termasuk micro cheating sih. Meskipun kita nggak melakukannya, tapi at least itu udah termasuk karena kan ada rasa kagum di sana, ada rasa yang kita kasih ke orang lain gitu. Oke, kalau misalnya tuh idola mereka, misalnya nih cowok Kak Ana terus, cowok Ana, aku manggilnya Ana aja ya. Ya, oke. Cowokmu itu suka sama Agnes Monica deh misal atau Ariana Grande gitu. Itu kan mengagumi juga. Itu berarti micro cheating juga gak sih? Sebenarnya ada pengecualiannya ya. Kalau micro cheating tuh untuk hal-hal yang memang kayak katakanlah kita kagum sama artis gitu atau sama Oke. bintang film, itu ya nggak apa-apa, itu nggak Hmm. masalah gitu. Hmm. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kayak mungkin titik beratnya adalah pada orang-orang di sekitar kita, misalnya teman, sahabat kayak gitu. Nah, itu Hmm. yang termasuk micro cheating gitu. Tapi juga ada yang bilang gini ya, kan sekarang tuh udah ada yang namanya eh, TikTok juga, kita sebut ya TikTok ya kan. Ya. Nah, di situ kan banyak kan pasti yang apa sih yang joget-joget ya Oh kan, ya. yang seksi-seksi gitu kan. Mm. Nah, itu cowok-cowok kan banyak yang suka atau biasanya yang atau tren-tren sekarang yang kayak bikin video-video gini-gini Oh ya, doang. Ya ya, kan ya. banyak cewek-cewek cantik kan di situ. Sebenarnya kalau dibilang artis juga nggak yang artis banget kan kalau dibilang kayak gitu kan karena bergantung pada FYP aja kan kayak gitu. Iya. Nah, Nah itu kan banyak cowok yang suka juga, yang kagum juga. Apakah kalau misalnya nyukain sesuatu yang berasal dari kayak TikTok atau IG gitu, kecuali artis ya, itu juga termasuk micro cheating gak sih menurut kamu? Menurutku termasuk micro cheating sih. Oke, termasuk micro cheating. Iya, karena ya sebenarnya terlepas dari eh, apa ya, artis atau bukan atau gimana itu eh, apa ya, pasti sebagai perempuan ya, kita ngomong lagi Mhm, sebagai perempuan, mhm, pasti mhm. siapa sih yang mau pacarnya atau pasangannya atau laki-lakinya kayak ngeliat hal-hal yang kayak gitu Oke, loh. oke, oke, bener-bener. Gitu ya, sebenarnya kita juga bisa apa ya, ya mungkin ada beberapa perempuan yang menormalisasi kayak ya udahlah itu kan nggak bakalan mungkin, tapi kan Oke, alright. sesuatu yang nggak bakalan mungkin tapi kan We lambat never laun, know, we iya, never know gitu lambat kan. laun kayak gitu. Oke, mungkin lebih tepatnya adalah ke apa hal yang dikagumi nggak sih? Kayak misalnya kalau ke artis kan pasti yang dikagumi, wah dia berprestasi Iya, banget ya, dia suaranya bagus gitu, atau dia dance-nya bagus, atau atau filmnya bagus ya kan. iya, atau kepintarannya juga bisa. Tapi kan kalau dari TikTok tuh bisa jadi bodinya atau Iya, wajahnya. Ibaratnya kan kita sebagai cewek juga pasti cemburu dong, ada pikiran kayak, emang aku kurang cantik ya? Iya nggak sih? Pasti kayak, iya, emang emang aku kurang ya gitu kan? Iya kan? iya, lebih ke Bener-bener. visualnya sih Ya kan menurutku, visualnya iya. benar. Jadi kayak akhirnya kalau mengagumi hal yang dari itu TikTok atau IG kayak gitu-gitu akhirnya menimbulkan rasa insecure ke diri kita Iya, sendiri juga kan. Nah, menimbulkan bener-bener itu. bener. Oke, selain itu apa lagi? Apa ya, nge-like ini video-video teman-teman atau teman-teman lawan jenis ya, maksudnya perlu digarisbawahi di Oh, sini, emang berarti menurut kayak kamu gitu. kalau nge-like temen lo ya, Loh, bukan strangers ya? iya, iya, teman, tapi maksudnya bukan temen yang gimana ya, maksudnya kayak
kita kan ada tuh story ya. Ini Oh, bukan based on pengalamanku, cuman aku pernah denger ini gitu. alright, gimana tuh? Jadi ada seseorang yang berpacaran gitu kan. Mhm, Nah, otomatis kalau kita berpacaran tuh kan tentunya kita juga kenalan sama teman-temannya kan, mhm, circle-nya lah bener bener katakanlah bener. kayak gitu. Nah, kita dikenalin gini-gini. Terus ya mungkin si perempuan ini kebetulan tertarik gitu dengan salah satu temannya gitu. Teman Mmm. teman laki-laki pacarnya tepatnya ya. Wow Nah, wow. itu juga termasuk micro cheating karena tanpa sepengetahuan laki-laki itu, pacarnya itu, dia memberikan apa ya, likes di IG gitu loh. Jadi setiap setiap pasang story tuh kayak apa, Berarti rutin lah gitu loh. Mostly tuh oke. dia ngasih reaction yang kayak gitu. Oke, ini sebuah big question juga sih selama ini di pikiran aku. Jadi bentar, tapi sebelum itu berarti menurut kamu kalau nge-like postingan feed itu oke, tapi kalau SG no? Iya, gitu. Oh, nah ini akhirnya jadi big question gak sih buat kita semua, terutama aku ya, kayak emang nge-like SG itu berarti memberikan apa ya, signal gitu, sinyal cinta gitu kah? Atau Sebenarnya bukan sinyal cinta sih, Kak Sef. Cuman lebih ke arah apa ya? Maksudnya kalau sekali dua kali oke lah, tapi kalau mhm. berturut-turut secara terus-menerus kan gimana gitu ya kan? Enggak, maksudnya ini kayaknya ada yang ngerasa gitu di balik layar gitu. Oh, Dari tadi soalnya ada yang sampai wajahnya merah, senyum-senyum oh, oke oke sendiri oke. gitu kan. Oke, Ya. berarti itu kayak bisa jadi mix signal gitu ya. Iya. Berarti nge-like SG reaction ke SG itu crucial. Iya, krusial nggak krusial, apalagi kalau dilakukannya secara terus-menerus. Tadi kan ada yang digarisbawahi secara terus-menerus tadi Oh, itu. oke. Oke. Karena Gitu. aku sendiri honestly aku nge-like apa SG temen cowokku, tapi ketika dia ngupload sama ceweknya. Nah, itu kan Nah, kayak lucu iya, gak sih ngelihatnya iya. itu, kayak cowok gitu Mm-mm. bikinin video atau SG buat ceweknya, itu kan lucu gitu. Aku ngelihatnya tuh gemes, jadi aku like gitu. Jadi mungkin tergantung yang di like apa juga kali ya. Iya, nah, oh ya, ini aku lupa tadi juga ngomong. Yang di like itu adalah ketika dia memposting dirinya sendiri, Oke. gitu. Jadi Oke. kayak ini aku nih gini, kayak Oke, gitu. lagi Jadi lagi kayak, lagi nah, pamer lah nah, ibaratnya. kayak gitu. Jadi kan ya pasti akan menimbulkan sesuatu hal-hal yang, Salah iya, paham. Apalagi gitu. cewek kan pakai feeling itu tadi ya, ngerasa di like, wih, di like nih ada apa nih gitu kan. Iya. Bener-bener bener. Oke oke oke. Berarti apa ya? Like apa? Tapi gini, ada cowok yang misalnya nih, dia waktu mau ngedeketin tuh nge-like SG terus di like gitu. Apa tiap kali kita bikin SG langsung dia pertama kali yang ngeliat gitu. Iya. Tapi begitu jadi pacar udah nggak nge-like SG lagi, malah nge-like SG cewek lain, ya kan? Nah, itu. Itu dia gitu, kenapa gitu, padahal dulu dia suka sama kita, ya nggak sih? Emang kalau barang yang udah didapetin tuh pasti rasanya udah beda. Mmm, Menurutku gitu sih. Kayak dulu tuh kan masih apa ya? Ya, ya mendamba-dambakan, betul. Kayak mendamba-dambakan, oh my god gitu ya, tapi pas mm-mm. udah punya kayak, oh Oh ya udah oh rasanya gitu kayak gini dong, aja gitu. ternyata ya udah aku udah biasa lihat dia, apalagi kalau udah pernah ngeliat kita nggak pakai make up nggak sih? Iya. Bener nggak, kayak Mm-mm. ah ya udah gitu-gitu doang gitu kan, nggak Nggak ada penasaran lagi, apa-apanya gitu. nggak penasaran lagi akhirnya gitu. Oke, berarti tadi yang pertama adalah pakai batin, selingkuh batin, ya kan? Iya, Jadi selingkuh batin. even even kita nggak ngelakuin, tapi batinnya merasakan sesuatu Iya. ke lawan jenis. Terus yang kedua adalah nge-like SG atau nge-like postingan-postingan cewek-cewek atau lawan jenis lah ibaratnya. Lawan jenis yang tidak bagus gitu. Maksudnya kayak yang bukan sesuatu yang harusnya di-like gitu kan. Yang Bener. menunjukkan dirinya sih lebih tepatnya Kak Sef, Hmm. gitu. Tapi kenapa kalau di feed nggak apa-apa? Ya kalau di feed nggak apa-apa karena semua orang juga ngelakuin hal itu gitu loh. Maksudnya kayak apa ya? Teman-temannya kan nggak ada yang spesial dengan nge-like di postingan, tapi kan kalau di reaction tuh kan pasti lebih sedikit kan kalau di Insta story itu Bener sih, maksudnya. bener 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 Apalagi sampai bener. mengikuti kesehariannya kayak dia bikin apa, spend Ah, apa bener kayak juga sih, gitu. bener bener, make sense make sense. Gitu. Tapi gimana menurut kamu kalau ada cowok yang jarang like postingan, tapi pernah nih dia tiba-tiba nge-like postingan cewek lawan jenis, mana cewek itu berpenampilan seksi? Hmm, What do you think? Apakah itu termasuk micro cheating juga, atau ya udah mungkin dia
nggak sengaja aja, maksudnya kayak ya kan biasanya orang kalau scroll sambil nge-like kan gitu. Itu menurutmu micro cheating atau ya udah gitu aja? Itu sebenarnya kembali ke orangnya sendiri sih, Orang Kak, yang mana? masing Pasangannya atau yang eee, ngelakuin? yang Oh, lakuin yang gitu. Bisa ngelakuin. juga kepencet, tapi kalau sekali oke lah kita maklumin, make sense Hmm, lah alasan, "Oh hmm. ya aku kepencet, sorry nih," kayak Oke, gitu tapi kalau dengan berkali-kali penjelasannya. enggak ya? Oh ya enggak dong, Oh, oke 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 oke. gitu. Untungnya sih cuman sekali. Enggak dong, enggak dong, enggak lagi dong. Oke, berarti selanjutnya nih, apa lagi? Apa ya? Kayak Mmm, ngelihat lawan jenis itu menurutmu juga gak sih? Maksudnya misal nih kita lagi di kafe ya kan, lagi ngedate atau lagi nonton atau lagi apapun itu lagi berkegiatan terus ada cewek cantik tiba-tiba lewat set, terus dia langsung ngelirik set kita. Itu juga micro cheating gak? eee, enggak sih, kalau menurutku enggak micro cheating, soalnya dia punya mata sih, kalau Ya, maksudnya oke ngelihat oke. kayak gitu. Kan gini ya, kalau pembelanya laki-laki ya, kalau Mhm, kita berkaca dari sudut pandangnya lagi laki-laki, mereka mhm. pasti ngomong, "Ya kan aku punya mata, aku berhak dong lihat apa aja." Dia Iya kan selalu kayak bener-bener gitu. ya, Nah, alright. kita nggak bisa mengkategorikan itu sebagai micro cheating gitu. Makanya kayak, ya udahlah kayak ya sekedar lihat, tapi kalau yang lihat sampai ngeliatin gitu, nah ya Itu baru itu micro cheating. ya, itu baru beda lagi konteksnya, Kak, Oke gitu. oke oke. Gitu. Kalau ngechat, chat sama temen, chat sama temen lawan jenis, itu micro cheating nggak? Enggak sih, kalau sebatas profesional kerja atau tugas kampus atau kuliah kayak gitu ya nggak apa-apa, atau As long bukan organisasi. basa-basi Iya, ya. Jadi heeh, kayak nggak tanya kamu lagi ngapain, lagi di mana, heeh, bukan hal iya. yang kayak gitu kan. Atau Oke. tiba-tiba nge-pub kayak gitu kan ya. Tiba-tiba tiba-tiba tanya kamu di mana, share Iya, live vlog dong iya. ya. Nah, itu baru. Tapi kalau chat mantan, Chat mantan. Gimana nih bahasannya kalau mantan? Maksudnya eh menanyakan kabar gitu kah? ya berarti berarti ada perbedaan dong. Berarti kalau menanyakan kabar itu baru micro cheating, kalau cuman bales aja sekedar bales berarti enggak. Ini sebenarnya agak bias sih bisa dibilang. Soalnya kalau misalnya menanyakan apa ya, maksudnya kayak mungkin kayak katakanlah pekerjaan gitu loh, kayak yang Hmm. mengharuskan mereka profesional gitu Ya kan. kan beda itu profesional. Ya, tapi kalau misalnya di luar dari itu ya bisa dibilang gitu. Karena nggak menutup kemungkinan juga ya di era kayak gini tuh banyak orang yang maksudnya beberapa orang sih, nggak banyak orang tuh yang Hmm, maksudnya masih berteman baik lah dengan mantan. Kayak entah itu oke. karena mereka satu organisasi atau Hmm. mereka satu pekerjaan gitu kan. Gitu. Oke. Tapi emang aku pribadi juga nggak masalah sebenarnya temenan sama mantan gitu. Cuman kan ada batasnya, paham nggak sih? Kayak Ya, kalau ada sekedar boundariesnya. ada boundariesnya, kalau sekedar follow-followan masih oke gitu kan. Ya, Tapi kalau sampai tanya kabar terus sampai chatan yang bahas-bahas yang lalu-lalu kayak gitu. Nah, atau ya terus itu. chatan yang sampai maksudnya ramah gitu loh, maksudnya yang friendly gitu kan big no sih buat Iya, aku. Apalagi aku juga setuju. bener bener bener. Jadi kayak enggak sih, berarti chat mantan termasuk micro cheating. Iya. Oke, tapi kamu sendiri sebenarnya menurut kamu nih kita, micro cheating tuh sesuatu hal yang patut buat dimaklumin atau Enggak dimaklumin, karena ya namanya cheating ya, entah apapun itu halnya, entah mau besar atau entah mau kecil, itu ya tetap cheating lagi balikannya, balik kayak lagi ke gitu. cheating ya? Iya, heeh. Entah itu mau besar atau kecil, masalahnya ya kalau masalah yang diulang-ulang, maksudnya berulang kali gitu ya. Misalnya Hmm, katakanlah sesimpel kayak ngelekin video-video TikTok perempuan-perempuan yang itu tadi yang dance-dance kita kayak bahas itu gitu, tadi ya. ya. Terus diulangi lagi berulang kali kayak gitu. Ya siapa sekarang perempuan yang maksudnya bisa terima itu kan nggak ada kayak gitu. Hmm, Kalau sekali dua kali ya oke lah gitu. Itu udah batas yang maksudnya maksimal lah gitu. hmm. Tapi kalau diulang-ulangin terus ya ya itu udah toxic sih menurutku Sound like gitu. kamu kayak pernah ngalamin gitu loh. Oh, ya kalau ngalamin kayaknya bukan cuma aku tapi juga perempuan-perempuan lain juga pernah kan Oke, tapi kan gitu. ada kata-kata yang mending gak usah cari penyakit deh gitu dengan bukain HP cowok. Jadi kayak menurut kamu itu tuh bukan sesuatu hal yang perlu diurusin gak sih? Atau perlu diurusin sebenarnya? Nggak tahu kenapa aku tuh nggak pengen buka awalnya, cuman Hmm, kayak kadang tuh
takdir kali ya, Kak. Kebetulan tuh di samping gitu loh, terus nggak sengaja tuh, dia buka kayak gitu loh. Jadi kayak Mmm. ada aja lah Oh, berarti ini caranya Tuhan pengalaman itu. pribadi. Masya Loh kan Allah, tabarakallah. kan banyak hal, aku nggak menyebutkan pengalaman pribadi, tapi kan maksudnya ada cerita lain juga gitu loh, Oh, Kak. tapi detail banget ya tadi ceritanya, duduk di samping, terus nggak Loh sengaja kan loh ngelihat kan gitu biasanya kan. kan orang-orang kayak gitu. Got you, I got you. Tapi enggak sih, selain itu juga kayak maksudnya sekarang kan di aplikasi itu kan ada fitur juga yang bisa memperlihatkan like-likean apa yang kita like, apa yang di Ya, repost gitu kan. Jadi banyak jalan aja sih sebenarnya gitu. Tapi kalau menurut aku pribadi ya, em, kayak di TikTok itu ya, aku nganggap TikTok itu sebagai hiburan. Maksudnya bukan sesuatu hal yang patut untuk aku kepoin terlalu dalam gitu loh. Karena kayak dipikir-pikir lagi ya, hidup kita itu nggak cuma tentang pasangan. Jadi kayak so many things yang harus aku urusin, yang harus aku kerjain. Kayak I don't have time buat ngurusin like-likeanmu di TikTok gitu loh. iya iya iya, Cuman setuju kan sih. ibaratnya kalau udah takdirnya itu tadi ya, balik lagi ke Ya, takdirnya mm-mm, ketahuan, pasti ada aja mm-mm. gitu loh Caranya jalannya. Tuhan nunjukin, ya Bener kita. mau disembunyiin kayak apa juga gitu. Kita nggak, Bener-bener. emang kita nggak buka, cuman kayak ya udah kalau emang udah waktunya ya Nah, udah. kita nggak nyari tahu, kita nggak Iya, buka, cuman ya pasti ada aja yang ngasih tahu kan gitu. iya betul. Jalannya aja itu tadi gitu kan. Jalan buat kita akhirnya tahu gitu. Oke, berarti buat kamu sendiri micro cheating tuh sampai sekarang ada 3. Batin, selingkuh Ya, batin, terus apa tadi? Nge-like postingan postingan, ya, bukan postingan. Iya nge-like postingan ya postingan video gitu video-video, sama SG. ya Gitu. Yang ketiga adalah apa tadi? teks mantan. Oh iya, teks mantan. Tapi buat aku ada lagi sih, Apa tuh, Kak? mikirin, Oh mikirin. ya, Jadi sebenarnya micro cheating tuh semuanya berasal dari indera-indera yang ada di tubuh kita. ya Bener gak betul. sih? Kayak mikir, ngelihat. Menurut aku ngelihat tadi kan, ngelihat itu juga itu tadi termasuk micro cheating kalau ngelihatnya sampai di Ya, ngeliatin terus kan, ya ya kan. Jadi diikutin kemanapun si perempuan itu, pergerakannya ya, kan, pergerakannya ya. diikutin gitu kan. Mm-mm. Jadi kayak mikirin, terus ngelihat, terus habis itu ngomongin juga. Iya, Paham gak sih kayak eh kamu tahu nggak cewek itu atau kamu tahu nggak dia gitu, ih dia keren banget ya, paham nggak sih maksudku iya, gitu, dia cantik banget ya, itu juga micro cheating. Terus batin ya kan, terus iya, tangan yang banyak kok di luar sana cowok-cowok tuh yang genit tangannya tuh kayak nggak sengaja, nggak tahu ya entah nggak sengaja atau emang dasarnya genit refleks atau gimana, pasti gampang banget sih kalau touch ke orang, oh paham nggak sih kayak ya, nanti ya, pasti tiba-tiba suka usap-usap kepala, ya. suka tiba-tiba misalnya ada yang bilang dia lagi demam langsung tiba-tiba dipegang, paham gak sih? Itu sebenarnya nggak sopan gak sih, kurang ajar gitu. Iya, pertama ke orang yang dipegang gak sopan dan kurang ajar, Iya. kedua ke pasangannya juga itu termasuk micro cheating gitu Tapi loh. kadang orang yang dikasih physical touch kayak gitu, misalnya apa dipegang atau Hmm. gimana, itu dia merasa fine dengan itu. Maksudnya nggak kayak yang, aduh apa sih, nggak gitu, nggak ada penolakan gitu juga. Hmm. Karena mungkin pertama ya, karena dia ngerasa menurutnya itu hal sepele. Paham gak sih? Oh Bukan ya, termasuk bentuk pelecehan juga sebenarnya. Kalau iya, dibilang pelecehan kan nggak yang melecehkan itu. Yang kedua kayak mungkin udah deket. Jadi kayak ya udahlah gitu kan. Paham gak sih? Jadi kayak tapi itu buat pasangannya itu hal besar gitu loh. iya, Itu udah cheating gitu kan. Terus tangan, terus kaki. Kaki adalah ketika kamu melangkahkan kakimu untuk bertemu atau misalnya nih, oke, kalau ketemu, janjian ketemuan itu udah termasuk cheating. Tapi kalau misalnya nih, aku aku misalnya nih, aku kagum deh sama atau aku suka deh sama cewek di kelas itu. iya, Terus jalan lewat-lewat, basa-basinya lewat-lewat, mm-mm. kayak modus lewat-lewat kelasnya gitu. Itu udah termasuk micro cheating meskipun kalian nggak ketemuan karena itu malah bahkan nggak cuman kaki aja, batinnya juga, pikirannya juga, ya kan? Ya karena ada rencana itu tadi, meskipun nggak Bener, melihat secara bener, langsung. bener. Jadi sebenarnya micro cheating itu ada dari semua indera yang ada di tubuh kalian gitu loh. Jadi kayak ada lah semua aspeknya gitu. Dan aku kalau dibilang menormalisasi nggak juga. Cuman tergantung balik lagi ke batasnya segimana. Kalau misalnya
masih oke, ya nggak masalah gitu. Karena balik lagi ke manusia tuh nggak pernah ada puasnya nggak sih? Even kita Iya, sendiri pun pasti tanpa sadar ya, pasti tanpa sadar pernah lah sekali dua kali ngelakuin itu, ya iya, kan? Cuman kan balik lagi ke seberapa beratnya itu tadi kan, seberapa apa ya yang dilakuinnya tuh. berulang kali apa enggak? Pertama itu, kedua kayak itu nyakitin banget nggak sih gitu loh, Iya. paham nggak sih maksudku? Tapi relatif juga sih kalau nyakitin banget gitu. Kadang kan ada perempuan-perempuan yang kayak ya udahlah, kayak ya Hmm. udah itu kan nggak nyata, nggak Hmm. real ini, bukan Mhm. ibaratnya kasarannya bukan sayanganku secara bener-bener kayak kasat mata nih, Mhm. ibaratnya dia Mhm. temanku. Tapi kan tetap ada juga perempuan yang ngerasa kalau oh ya ini tuh sakit, ini tuh melukain harga diriku banget kayak Hmm. gitu. Ya, itu juga ada. Ya berarti kan intinya balik lagi ke boundaries setiap hubungan itu kan. Iya. Tapi buat kamu sendiri selingkuh itu apa sih? Nggak, bukan. Pertanyaan adalah apa sih hal yang paling nggak bisa kamu normalisasi dalam suatu hubungan? Hal yang paling nggak sebenarnya aku ada 3 hal sih yang nggak bisa aku normalisasi Bet- dalam hubungan. tapi yang paling nomor satu deh. Paling itu main tangan. Oke, main tangan. Jadi Iya. kalau selingkuh masih oke ya? Loh, selingkuh tuh nomor 2 Oh, oke. gitu. Atau ya main perempuan lah kasarnya. Aku nggak Hmm. ngomong tuh selingkuh karena kan maksudnya ini juga Masih ada masih micro cheating itu tadi ya? ini masih pacaran gitu. Bukan bukan Oh, pernikahan yang kayak saklek kayak ini harus ini kayak gitu. Kalau itu udah beda lagi konotasinya oh, oke oke oke. gitu. Aku jadi penasaran soal boundaries di hubunganmu gitu ya. Oh, oh wow. Mungkin di next podcast Oh kali ya. wow. Oke oke. Terus lanjut lagi. Ya, yang ketiga itu kalau ada maksudnya kan untuk mendapatkan restu dari orang tua tuh kan juga nggak mudah. Terus Mhm. eh, pasangan tuh ngerasa kalau orang tuaku atau mama papa yang menganggap kalau eh, jadi beban lah istilahnya di hubungan ini. Nah itu udahlah mendingan nggak usah kayak gitu. Jadi kalau Gitu. misalnya ada penghalang dari orang tua mending nggak usah gitu. Kalau dia yang menganggap penghalang sih, menganggap orang tuaku atau keluargaku penghalang. Sebagai penghalang. Jadi dia Iya, bukan berusaha memperjuangkan iya kamu tapi betul. malah Iya, nganggep itu penghalang gitu. Oke oke, paham paham paham. Kalau aku sendiri juga ada beberapa sih, tapi aku paling nggak bisa juga kasar, sesuatu yang kasar, iya, main tangan. Semua semua perempuan nggak sih kayak pasti iya. takut sama hal kayak gitu kan. Iya benar, main tangan, selingkuh. Terus kalau aku yang ketiga bukan itu. Aku yang ketiga adalah ngomong kasar. Hmm, Aku nggak suka dibentak ya, aku nggak suka dikasarin, aku bener-bener nggak suka. Aku dibentak dikit aja nangis, gemeter. hmm, Dan itu butuh waktu yang lama buat aku bisa pulih gitu loh. iya, Dan iya, aku nggak suka gitu loh. Itu kayak nggak selayaknya gentleman aja menurutku. Bener nggak? iya. Terus tapi menurutmu apa sih eh, faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadi microcheating itu sendiri? Faktornya yang pertama eh jelas nggak bisa cukup sama nggak bisa merasa cukup lah kasarannya Oke, kayak gitu. yang kedua? Yang kedua ada ini sih kurang menjaga apa ya maksudnya menjaga menjaga hati, menjaga perasaan juga kayak Hmm, gitu, menjaga mata juga kayak iya, gitu. balik lagi ke faktor satu, kenapa dia nggak bisa menjaga perasaan karena gak ngerasa Iya, cukup. Oke, yang betul. ketiga? Yang ketiga nggak menganggap hubungan itu serius Hmm, gitu. itu dia. Komitmen itu penting, Ya, guys. betul. Penting, komitmen itu penting. Betul. Komitmen tuh penting gitu loh dalam satu hubungan. Kalau misalnya satu orang aja yang nganggep itu serius, yang lainnya nggak serius ya, emang Iya. kita badut apa Iya, ya? betul. Sehat-sehat para badut. Pernah Tuh. pengalaman menjadi badut juga ya? Oh, sering sih kalau itu. Oh, boleh, Oke boleh, oke boleh. oke. Ada lagi? Atau cukup tiga itu aja Apa ya? faktor-faktornya? Udah sih itu aja. Soalnya kalau kurang menghargai juga masuk ke poin 3 sih. Tapi sebenarnya tiga faktor itu tadi juga sebagai faktor-faktor yang menyebabkan cheating yang sebenarnya. Iya, tapi ini mungkin apa namanya? Caranya aja yang berbeda. Nggak harus ketemuan atau nggak harus ya tadi itu nggak Iya harus kan, ketemuan atau nggak harus itu. tingkatnya aja yang berbeda Iya, kan, benar. betul. Aku juga sebenarnya kan tadi salah satu poin, salah satu
faktor yang nggak bisa aku normalisasikan dalam satu hubungan atau yang aku nggak bisa tolerir gitu kan selingkuh juga kan, tapi itu Iya. juga ada batasnya gitu loh. Maksudnya ada batasannya sendiri di mana sampai di titik aku bener-bener kayak udahlah gak perlu lagi sama dia gitu, ibaratnya kayak gitu, dia gak bener ibaratnya kayak gitu. Iya. Ada titiknya sendiri gitu loh. Dan karena mau gimana pun tuh kalau kita apalagi udah nikah ya, itu Iya. kan gak bisa yang kayak gampang ngomong putus kayak masih Iya, pacaran kan, betul, masih kayak betul. nggak bisa yang dikit-dikit udahlah putus aja gitu, nggak bisa Iya, dong udahlah kayak gitu. capek, angkat tangan, aku give up gitu kan, Nggak biasanya bisa gitu. nggak bisa segampang itu, karena kan nikah nggak cuman antara dua orang aja, kalau Iya. pacaran dua orang. Loh, enggak, itu aku agak nggak setuju. Sebenarnya tergantung dulu pacaran yang gimana. Kalau pacaran yang serius yang udah melibatkan sama keluarga, itu juga bukan hubungan yang main-main Iya menurutku. bener juga sih sebenarnya, tapi sebenarnya pacaran juga nggak cuman ngelibatin dua orang aja, Iya. teman-teman juga nih kalau kita putus ya Iya. teman-teman ikut, karena Iya. pembenci nomor satu pembenci mantan kita adalah teman kita sendiri. Sebenarnya itu lebih ke arah di circle sih. Iya bener kan, nomor satu haters dari mantan kita itu ya teman kita Iya. sendiri gitu kan. Kalau kita putus sudah pasti mereka jadi hatersnya gitu kan. Iya. Kalau ketemu Jadi gitu udah penjahatnya gitu. bener banget. Jadi kayak ya hubungan tuh harus komitmen lah biar nggak ada selingkuh baik itu selingkuh kecil apalagi sampai selingkuh yang Iya, gede besar gitu, banget, besar sampai banget gitu. Apa tapi terstruktur. tapi menurut kamu apa sih bentuk selingkuh yang paling besar? Selingkuh yang paling besar ini sih, main bertahun-tahun terus sampai kayak gitu. Oh, kalau nggak sampai bertahun-tahun tapi udah kayak gitu, Ya tetap sama aja. selingkuh besar ya? Iya, Oke. Ya udah semua sama apapun. berarti. Ya intinya kalau misalnya selingkuh besar itu menurut kita mungkin kalau kalian kurang paham ya. Jadi kayak Iya, ya udah berbuat sesuatu yang iya, tidak bagus. lazim. Nah, Iya, tidak lazim, gitu. tidak bagus. Kenapa? Bingung Dan apa yang dilakukan. dimaksud? Something spicy. Something spicy. 21 plus. Oke, got it. Ya, itu kan tidak lazim gitu loh. Iya. Itu udah besar banget kan maksudnya. Iya, tidak selayaknya dilakukan untuk orang selain suami istri gitu. Benar. Ya kan. Jadi kalau misalnya ibaratnya kalau selingkuhnya ketemu itu kan masih Iya. kayak bisa, maksudnya kayak sama temen itu juga bisa lah, ada kemungkinan kayak Iya, gitu, sama iya. klien juga ada kemungkinan. Tapi kalau udah kayak sampai gitu, itu kan udah besar. Itu kan Iya. cuman sesuatu yang bisa dilakukan antara pasangan suami istri Iya. gitu. Makanya itu selingkuh besar. Gitu teman-teman. Ini jadi kayak kuliah ya kita. Iya. Berapa SKS sih? Bisa dikonversi kan? Iya. Oke, mungkin untuk pembahasan tentang selingkuh kita sampai sini aja untuk kali ini ya kan. Untuk segmen selanjutnya kita bakal bahas hal yang lebih seru lagi, mungkin kayak boundaries dalam hubungan, ya kan. Boleh. Red apa sih yang termasuk sebagai red flagnya cowok-cowok itu gitu kan. Kita kan girls thing gitu. Iya. Kita harus bahas sesuatu yang mendukung para perempuan-perempuan di luar sana, tapi yang Dan yang pantas kekinian juga. tapi yang pantas didukung. Iya. Karena zaman sekarang ada perempuan yang tidak pantas didukung. Iya. Oke, sekian dulu podcast kali ini. Sampai ketemu lagi di segmen selanjutnya di podcast Relung Hati. Udah lupa, saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati. hati.